Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Dia Tuhan Yesus yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari perkatakan Tuhan Yesus ajaib. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama. Ya Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama, tak berubah kasih-Nya. Katakan dengan iman, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Lebih lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih, tak berubah kasih. Mari dengan iman katakan, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih Allah bagi hidup kita. Dengan iman katakan, bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Mari sama-sama deklarasikan, Dia ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan dengan iman, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Boleh tepuk tangan yuk, biar musik memuji Tuhan. Hey, boleh haleluya. Katakan haleluya yang di rumah-rumah. Ya Yesus yang ajaib. Sama-sama sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari angkat tangan yuk, katakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi, tak berubah kasih setia-Nya bagi hidup kita. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Boleh sama-sama angkat tangan, katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sekali lagi dong. Ada mujizat, sebab Yesus
Kami percaya ada mujizat bagi hidup kami Tuhan. Setiap kali kami berada di hadirat-Mu Tuhan, kami mau katakan Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Terima kasih, terima kasih. Mari renungkan kebaikan Tuhan untuk saudara. Terima kasih. Yesus, Yesus. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, satu hal yang ku, ini kami rindukan Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebuah kemuliaan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku rindu. Mari dengan segenap hati katakan Bapak Ibu Saudara, berdiam di hadirat. Oh Yesus, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Sambil angkat tangan kita yang ada di rumah-rumah, dan semua yang ada di sini katakan, lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebuah kemurahan. Sekali lagi, lebih baik di hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan.
haleluya. Lebih baik satu hari. Ini kerinduan kami, Yesus. Kenapa syarabah daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati, Yesus. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan dengan iman, haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati bait-Mu yang kudus, hadirat-Mu Yesus. Mari nikmati hadirat-Nya Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah yang bisa berbahasa roh. Kita berbahasa roh bersama-sama. Bangkitkan iman-Mu. Di dalam Kristus Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Rabasyanamo. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kekuatan, pengharapan kami, batu karang yang teguh, oh sau yang kuat, hanya dalam nama-Mu Yesus, di dalam hadirat-Mu Yesus. Percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Yang lemah berkata ku kuat, yang sakit sembuh, yang berbeban berat Kau angkat bebannya tuh. Ada mujizat, mujizat. Terima kasih. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sekali lagi. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu,
ku membawahi. Inilah persembahan kami Tuhan, persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Mari sekali lagi kami membawa hidup kami, katakan ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan. Mari dengan iman, dengan segenap hatimu, dengan hati yang percaya, dengan hati yang rindu. Haleluya. Ku menyembahmu, ku membawahi bila persembahanku Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi kata, jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, oh, haleluya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi, jiwa kami tenang. Oh, oh, oh. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Engkau di hidupku Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan. Oh, oh. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Sambil angkat tangan, dengan iman katakan saudara, ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Bila persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan,
selamanya ku menyembahmu. Oh Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Yesus, Raja segala raja yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sabar terhadap kami dan Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu, pimpin kata demi kata biarnya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih banyak Bapa, segala pujian hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus, amin. Saudara, keadaan hari-hari ini kita mengalami satu perubahan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya untuk saudara dan saya tidak pernah berubah. Amin saudaraku. Nah, berapa banyak daripada saudara hari-hari ini kita membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah saudara, saya percaya kita semua butuh mujizat Tuhan. Dan Tuhan tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 14. Perikopnya adalah Yesus dilulukan di Yerusalem. Saudara, saya percaya Yesus dipuji, disembah, diagungkan, saudara ya. Ini bicara soal doa, pujian, penyembahan. Dan apa akibatnya, saudara? Yesus masuk ke bait Allah. Saudara, kalau waktu kita memuji, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan menjamah hidup kita semua. Ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Saudara, sini ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya, kepada Yesus, di mana saudara, di dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Saudara, bait Allah di sini pertama adalah saya percaya bait Allah di Yerusalem, di mana Yesus datang ke bait Allah. Tapi bait Allah juga bisa bicara tentang rumah Tuhan, yaitu gedung gereja. Hari-hari ini banyak gedung-gedung gereja kosong karena belum bisa beribadah. Tetapi bait Allah juga diterjemahkan atau diartikan adalah tubuh saudara dan saya. Saudara, di sini dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang mau katakan amin. Saudara, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita. Dia ada bersama dengan saudara dan saya di tengah-tengah pandemi corona ini. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, Daud pernah berkata, dalam kebingungannya, waktu dia berteriak minta tolong, dia pikir Tuhan gak dengar. Tetapi sesungguhnya Tuhan mendengarkan teriak setiap kita semua waktu kita minta tolong kepada dia. Dia Allah yang bersama dengan kita. Dia lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Dia ada dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Waktu kita mengerti siapa kita, dan kita mengerti bahwa tubuh kita bait Roh Kudus, saya percaya kita mungkin menghadapi keadaan, persoalan yang tidak enak. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
Amin saudaraku. Saudara, dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin intim dengan kita. Dia tinggal dalam kita. Oleh sebab itu saudara, berapa banyak daripada kita hari ini berkata, Tuhan, dalam kebingunganku hari-hari ini, aku ingin mengalami hadirat-Mu. Aku ingin mengalami kasih-Mu. Engkau yang berkata seperti ini, mari kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan bertata atas puji-pujian umat-Nya. Amin saudaraku. Mari angkat tanganmu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, kami semua kangen padamu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh pelukan-Mu. Kami butuh kasih sayang-Mu Tuhan. Sayangi setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah-rumah ya Bapa. Jamah saat ini Tuhan. Mari saudara ambil waktu. Nyatakan isi hatimu, perasaanmu, kerinduanmu. Mari saat ini berdoa. Tuhan dengar doa setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah Bapa. Jamah Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita semua. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal dalam kamu. Saudara, Tuhan berkata, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah saudara, seperti apa sih sarang penyamun itu? Di kitab Yeremia 7 ayat 8 sampai 11. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Saudara, sarang penyamun adalah orang-orang Kristen yang dia mungkin tetap beribadah, dia ke gereja, bahkan dia melayani. Tapi dia terus lakukan dosa demi dosa. Dia terus hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan waktu dia di hadapan Tuhan dia berkata, aku tetap selamat kok untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji ini. Saudara, itu yang disebut sarang penyamun. Saya percaya setiap kita semua, kita ingin menjadi rumah doa bagi Tuhan. Menjadi bait Allah yang kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau sarang penyamun saya percaya tidak akan ada mujizat di dalam bait Allah. Tapi kalau kita menjadi bait Allah yang kudus, menjadi rumah doa, saya percaya mujizat, kesembuhan, apa saja yang kita doakan, pasti Tuhan akan jawab. Yang percaya sampai sini katakan amin. Saya percaya saudara, kalau kita adalah bait Allah, tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa. Semua orang Kristen, ya saudara, adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dalam saudara dan saya lebih besar daripada setiap roh yang ada dalam dunia ini. Amin saudaraku. Ayat 14 dikatakan,
maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita semua, saya percaya ini akan menjadi rumah mujizat, rumah kesembuhan. Apapun yang kita doakan, Tuhan pasti dengar karena Dia tinggal dalam kita. Kesembuhan, mujizat terjadi setelah bait Allah dibersihkan oleh Tuhan. Biarlah kita dengan hati yang rela, bersedia untuk dibersihkan, dimurnikan, dikuduskan. Sehingga rancangan Tuhan atas saudara dan saya, keselamatan, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan terjadi atas kita semua. Yang mau katakan amin. Mari kita lihat beberapa hal yang Tuhan bersihkan di dalam bait-Nya. Saudara, ini adalah rumahnya Tuhan. Saya percaya Tuhan punya selera atas rumahnya ini. Jadi kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Yang pertama adalah orang yang berjual beli. Orang yang jual beli itu selalu adalah orang yang suka hitung-hitungan. Hitung-hitungan untung dan rugi. Apa sih untungnya kalau saya taat pada firman Tuhan? Apa sih untungnya kalau saya mengembalikan persepuluhan? Apa sih untungnya kalau saya hidup benar, berbuat baik untuk orang lain? Dihitung untung dan rugi, saudara. Nah, saudara, Tuhan gak mau kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan mau kita tuh taat 100% kepada Tuhan. Percaya kepada Dia 100%. Ini bicara soal hati kita. Lalu yang kedua, saudara, orang yang jual beli itu selalu biasanya, saudara, normalnya pasti mau untung ya, saudara. Nggak ada orang mau rugi, saudara. Nah, saudara, biasanya suka ada orang-orang yang jual beli, para penjual berkata, ini udah harga modal, ini udah nggak ambil untung, ini sudah rugi nih, barang ini harganya segini, saudara. Padahal masih ada untungnya, saudara. Nah, saudara, hal yang kedua, saya bukan bicara soal tentang para penjual gitu, saudara ya. Tapi saya ingin membahas adalah bicara soal dosa perkataan. Saudara, dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, bohong itu adalah dosa. Bohong besar, bohong kecil, bohong untuk keuntungan, itu adalah dosa. Saudara tahu siapa bapa segala dusta? Yaitu iblis. Dan saya percaya kita adalah anak-anak daripada Tuhan, Allah yang kudus. Amin, saudaraku. Biarlah dari mulut kita hanya perkataan yang benar keluar daripada mulut kita. Ya, katakan ya, tidak, kita katakan tidak. Saudara tahukah bahwa perkataan yang kita ucapkan, semua kata-kata itu berasal dari hati. Saudara, kalau hatinya baik, pasti keluar perkataannya juga baik. Kalau hatinya kasar, keluarnya juga kasar. Saya pernah mendengar orang berkata begini, oh kalau saya tuh ngomong tuh kasar, tapi hati saya mah lembut. Saudara, gak ada ayatnya. Saudara, karena setiap perkataan yang keluar itu berasal dari hati. Biarlah saudara, kita juga punya hati yang benar, hati yang beres di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu pasti akan mempengaruhi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara, ada satu ayat saudara dari Yakobus 3 ayat 2. Di situ perikopnya adalah dosa karena lidah, saudara. Mari kita perhatikan di sini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Saudara, setiap kita semua bersalah dalam banyak hal, termasuk saya, saudara. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, biarlah mulai hari ini kita jaga perkataan kita. Kita ini bait Allah. Tuhan ingin kita berkata benar. Kita ingin perkataan kita itu sungguh-sungguh membangun banyak orang. Bukan menjatuhkan orang lain. Amin, saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara, biarlah waktu kita ngomong, kita seperti sedang menyampaikan firman Allah. Jadi saudara, saya percaya kalau perkataan kita benar di hadapan Tuhan, maka mujizat kesembuhan akan terjadi melalui perkataan kita. Hal yang kedua, saudara, yang dibersihkan adalah penukar uang. Nah, saudara, ini bicara soal uang. Saudara, firman Tuhan berkata, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi pada Tuhan dan juga kepada Mamon. Saudara, kita pasti akan setia kepada yang satu dan tidak setia pada yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa biarlah kita tuh mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saudara, kita harus berusaha, belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bagaimana caranya? Yaitu mentaati perintah Tuhan. Sekalipun itu mungkin merugikan kita. Sekalipun itu merugikan keakuan kita. Tapi biarlah kita mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Sebab orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Dosa karena uang, itu juga di 1 Timotius
ayat 9 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Sekali lagi, biarlah saudara dan saya mari di hari-hari ini kita boleh mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Soal uang, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saya percaya Tuhan gak pernah punya rencana kita menjadi miskin. Tuhan gak pernah punya rencana kita mengalami kecelakaan, kesusahan. Tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan untuk setiap saudara dan saya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Biarlah kita mengutamakan bukan mengejar berkat, bukan mengejar uang, tapi mengejar si sumber berkat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Penukar uang ini dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali uang membuat kita gak bisa menyembah Tuhan. Seringkali orang yang hitung-hitungan, yang tidak taat membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang kita harus singkirkan dalam hidup kita, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus, bisa menyembah Tuhan dengan benar, dalam roh dan kebenaran. Hal ketiga yang dibersihkan dari rumah Tuhan adalah pedagang merpati. Saudara, merpati adalah lambang daripada perdamaian. Saudara, ini berarti memperjualbelikan perdamaian. Saudara, berapa banyak daripada kita pernah mengalami, kita berkata gini, udahlah yang penting damai. Kompromi dikit-dikit toh gak apa-apa. Yang penting damai. Dosa dikit-dikit toh gak apa-apa. Saudara, ini dibersihkan daripada bait Allah. Tuhan gak mau kita kompromi dengan dosa. Tuhan tidak mau kita kompromi dengan dunia. Tuhan mau kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu gak ada cara lain, saudara. Saudara harus sungguh-sungguh baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Saudara, orang yang kompromi dengan dosa, mungkin dari tampak luarnya itu tidak kelihatan, saudara ya. Tetap kelihatannya rohani dari tampak luar. Oh, tetap aktif di gereja, pelayanan dan sebagainya, saudara ya. Tetapi cara hidupnya tidak berusaha untuk berubah sesuai dengan firman Tuhan. Cara bicaranya gak mau berubah, kelakuannya tidak pernah mau berubah, dan pasti juga jarang baca Alkitab, saudara. Saudara, biarlah mari kita berubah hari ini. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa, tidak lagi kompromi dengan dunia. Bagaimana caranya supaya kita tidak kompromi? Saudara, nggak ada cara lain. Saudara dan saya, kita harus baca Alkitab, lakukan firman Tuhan, dan banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Banyak intim dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun menjamah hidup kita semua. Itu yang akan membuat kita berubah. Hadirat Tuhan akan melembutkan hati kita. Hadirat Tuhan akan membuat kita mengasihi Tuhan. Dan mendorong kita untuk hidup taat sesuai firman Tuhan. Kalau ada orang berkata, saya ingin taat pada firman Tuhan, hanya satu alasannya. Karena dia mengasihi Tuhan, dia ingin terbukti kalau dia mencintai Yesus. Amin, saudaraku. Saudara, sekali lagi, kita ini rumah Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Dia ingin intim dengan kita. Dia ingin kita mencintai Tuhan. Dia ingin kita mentaati Tuhan. Saya percaya kalau kita intim dengan Tuhan, maka saudara, waktu kita berdoa, Tuhan pasti akan jawab setiap doa-doa kita. Mujizat kesembuhan akan terjadi. Dan bukan hanya itu. Waktu saudara berdoa untuk orang lain, mujizat pun akan terjadi. Saya percaya orang-orang yang berjumpa dengan saudara, mereka akan mengalami Roh Kudus, mengalami hadirat Tuhan yang tinggal di dalam rumahnya, yaitu saudara dan saya. Amin, saudaraku. Tuhan akan pakai setiap saudara semua dengan dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Saya ingin berdoa saat ini. Setiap saudara yang tetap baca Alkitab dan berusaha untuk hidup sesuai firman Tuhan. Mungkin masalah yang kau hadapi belum selesai sampai hari ini. Tapi tetaplah berdoa, percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Karena cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Karena engkau adalah bait daripada Roh Kudus. Bait Allah. Mari saudara, mari kita angkat tangan kita saat ini. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari saudara berdoa saat ini. Berdoa saat ini. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doamu. Tuhan dengar doa anak-anak. Terus berdoa saudara. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang bertanya, Ben, apakah keadaan saya bisa ditolong? Tetapi saya ini belum hidup sesuai dengan seleranya Tuhan. Saya ini belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan putus asa. Saya bawa kabar baik untuk saudara. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini. Dia mati untuk saudara dan untuk saya. Untuk menyelamatkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah disembuhkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia hidup. Karena dia hidup, maka mujizat yang pernah ada di Alkitab 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, mari hari ini engkau yang jauh daripada Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Aku ingin intim dengan Tuhan. Aku ingin kau tinggal dalam tubuhku, dalam bait-Mu ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Mari berseru pada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah Tuhan. Mari mohon ampun kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu Yesus. Layakkan aku di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengar ya Tuhan. Pulihkan semuanya Bapa. Pulihkan hubungan mereka dengan Tuhan saat ini. Biar mereka kembali intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berdoa saudara. Tuhan Yesus sayang kepada saudara semua. Mari terus berdoa saat ini. Mari minta apa yang kau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Mari sembah Yesus. Yang belum berbahasa roh, mari jangan diam. Katakan haleluya, 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 haleluya. Yang sudah berbahasa roh, sembah dia dengan bahasa roh. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Inarala masuk, hirala sendiri mu yaramu tu shando, hikarala yaralamu tu shandi, inanara masuk. Haleluya. Penuhi anak-anakmu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi saat ini ya Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi Tuhan bait-Mu. Penuhi kami semua Tuhan. Penuhi di rumah-rumah Bapa. Penuhi saat ini, terima Roh Kudus saat ini. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Terima mujizat, terima kesembuhan. Terima saat ini dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar sisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.